lainnya itu hamuna saluna ruas teoria terangkai miran kota. Asa marmatapa main dari soal saluna. Macaro itu kan digoda. Asa kaulai ulota. Rumah ini rame mah. Tuh panitia. Asa di soal saluna. Nama rame itu panitia. Oke, mulai tema di Tuhata. Soalnya mana kita panitia tak pakai masa singkat-singkat na acara tahun, tak perasaan sesuai dengan rundown acara narung di kita. Amang pada nami, ison, hamiluan jongjong, angka panitia pembangunan Neuriata, angkanya satu sembilan kota. Asa mamukan nauli, mamukan adinkan, sudah ulang amang padirami. Alu nama majo, tomata nomor 2 di badak. Olah de mama padirami, duduk. Nunga itu suruh debata, aka pangarajai aka parmongkomi. Baidam adu nama majo tua ka pangarajai nadong di inganano. Mau dah temang las adu mama tu si tuan natoro tua kau jangan nami do kusdena umaku dison lihat dison adu mama. Mama tadi mengalasah kami amang pucuk pimpinan kami amang sekjen amang pareses anon do partikiat amang da manotor kita sonare olah panitia amang pada nami marmula do nauli marmula dan nenggan pada majo mang kodang mula laos pada muda mama tu kodang sopa ubere dah saya lawan hakit na bulan mak saya lojado aka panitia sude gogoda pikiran na do tak kahebeng na bisude dong atong di babungo di huriaton alani asalam tuliak na surya ka para orasan paggabian do tak kapanamodan di sude panitia ng ruas di huria baik damang mamang godang lihat sama dia kami sude so ya oke beda ngomong.
kami nung ada baik kamu godang lihat-lihati jalan nung awin kami lihat sudah kelas tiro hati kami sudah ke panitia alani amak pada nami Dina rumah ina buat dia, dina mah tu panuhatan. Pada mama goda sudah dia, lalu pada rumah doh salah sahabana. Mau lihat lagi kita Darwas Uriata terlumui di panitia di pesta pembangunan di Uriata. Dengan sejen, dengan koreses, dengan pendeta, dengan ketua. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pukul potongan kunjung negeri suaranya sampai ke perbatasan. Telah tiba kamu yang dinanti Bapak Wali Kota Medan beserta dengan rombongan. Medan! Medan! HKI! Ayo, menang pendeta kita bersama-sama. Ya, selamat datang Tuan Wali Kota Medan. Bapak kami Habib Nasution SE, LM beserta dengan rombongan. Tuan Pak Wali, terus Medan! Medan! HKI! waktu untuk persilakan kepada Bapak Sekjen HKI untuk memberikan sepatah berkata kepada Pak Wali Kota. Ya, terima kasih Pak Bobi, Wali Kota kami tercinta. Kami sangat berbangga punya Kristen Indonesia atas kehadiran Bapak. Jadi di sini kami menyambut Bapak dengan tradisi kita yang sudah dimulai oleh nenek moyang kita sebagai pertanda penghormatan kepada setiap orang yang dikasihi, termasuk di dalamnya adalah orang yang kami hormati dan yang kami sayangi sebagai Bapak kami di kota ini, Bapak Bobi Nasution. Saya Pucuk Pimpinan Huriat Kristen Indonesia sebagai selaku Sekretaris Jenderal Huriat Kristen Indonesia. Kalau saat ini kami menyambut Bapak sebagai pimpinan Huriat Kristen Indonesia, kami mengucapkan selamat datang ke Huriat Kristen Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk menyematkan pulau ini sebagai pertanda kasih kami dan sebagai pertanda selamat datang kepada Bapak, kami mengatakan kalau menyambut kamu dalam bahasa Mandailing Horas, kalau dalam bahasa Karo menjuah dua. Karena itu kami menyambut Bapak Bobi Nasution dengan berkata Horas, kiranya kedatangan Bapak menjadi berkah. Kami sematkan kulus ini kepada Bapak.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan di kesempatan yang berbahagia ini, kembali sudah hadir bersama kita Wali Kota Medan yang amat kita banggakan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, dan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kota Medan, boleh kita berikan tepuk tangan buat Bapak Wali Kota Medan. Baik, terima kasih. Dan yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan yang hadir, dan juga yang kami hormati Sekjen Huria Kristen Indonesia dan para mantan pengurus Huria Kristen Indonesia dan para pendeta Huria Kristen Indonesia yang hadir di siang yang berbahagia ini, dan juga para undangan yang amat kami banggakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di HKI Gereja Resort Kudus Kota Medan. Pagi hari makan kelapa, kelapanya enak dan bahagia. Hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Boleh dong tepuk tangan buat kita semua. Jalan-jalan ke Prapat, jangan lupa membeli ketupat. Mari kita suara agar acara kita lebih semangat bersahabat. Mari kita keluarkan suara kita untuk Medan berkah yang bermartabat. Medan! Ya baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, undangan yang kami muliakan, seluruh jemaat yang terkasih. Acara ini tentunya sudah mengalami proses yang begitu luar biasa hingga hari ini kita dapat berkumpul di Gereja HKI Resort Medan Kota. Tapi untuk jelasnya, kita akan sambut Ketua Pelaksana. Kami undang ke panggung kehormatan Bapak AKP Martua Mani SK MH. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami hormati Bapak Marni KS Huta Barat dan Ibu, yang kami hormati seluruh rombongan dari Pak Wali Kota, ada Pak Kadis dan perangkat-perangkat lainnya, yang kami hormati seluruh amang inang pendeta HKI yang bisa hadir di saat yang berbahagia ini, yang kami hormati seluruh tamu undangan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati para orang tua kami, seluruh jemaat HKI Resort Khusus dan seluruh HKI yang bisa hadir saat ini, dan yang kami hormati seluruh rekan-rekan panitia yang sudah membuat acara ini dengan baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, karena rahmat dan berkatnya kita bisa mengikuti kegiatan pesta pembangunan di gereja kita ini, di gereja kita yang tercinta ini. Dapat kami laporkan kegiatan pembangunan gereja ini dalam rangka fasilitas, penambahan fasilitas gedung. Di antaranya adalah ruang terpadu, gedung serbaguna, perpustakaan, ruang ramah anak, ruang ibu menyusui, ruang fasilitas disabilitas seperti kamar mandi, kursi rodanya. Hal ini adalah untuk mengikuti program pemerintah tentunya, karena kami seluruh HKI siap untuk mendukung program-program pemerintah, secara khusus program pemerintahan Kota Medan. Kami sangat terhormat dengan kedatangan Bapak Wali Kota. Mungkin sudah 2 tahun tidak bertemu dengan Pak Wali. Terakhir Pak Wali bertemu sewaktu di Tuntungan. Waktu itu saya Kapolsek Tuntungan, musim-musimnya COVID, bersama Pak Camat waktu itu Pak Hari. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, kami benar-benar terhormat dengan kedatangan Pak Wali bisa hadir di gereja yang kita cinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami meminta maaf sebelumnya nantinya apabila di dalam penerimaan kami ada hal-hal yang kurang tepat, ada hal-hal yang kurang baik, mungkin tutur kata, sikap, perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud untuk mengecilkan, namun keadaan manusiawi yang tidak luput dari kami dan segala kekurangan kami. Dan kami juga berharap kegiatan ini dapat kita ikuti nantinya sampai akhir daripada acara-acara yang sudah kita susun. Mungkin itu dapat
sekadar yang bisa kami sampaikan sebagai kata sambutan. Sekali lagi kami sambut dengan segala hormat kami kepada Pak Wali Kota dan seluruh tamu undangan kami. Kami akhiri dengan selamat siang, Horas. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan dan seluruh jemaat Huria Kristen Indonesia, bersenda gurau di taman yang indah lagi asri. Laporan Ketua Panitia Pelaksana selesai sudah. Untuk itu kami haturkan terima kasih. Bapak sehat selalu, Pak. Dan di kesempatan yang berbahagia ini langsung di kesempatan siang ini masih di acara Pesta Pembangunan Gereja HKI Resort Khusus Medan Kota. Kita akan dengarkan sambutan Sekretaris Jenderal Huria Kristen Indonesia. Untuk itu kami dalam panggung kehormatan dengan penuh cinta kasih Bapak Pendeta Hotman Sitasoid MTH. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh melakukan satu kegiatan yang menurut saya ini adalah akbar, karena Kepala Pemerintahan kita di Kota Medan ini ada bersama dengan kita, Pak Bobi Nasution. Tepuk tangan untuk Pak Bobi. Terima kasih Bapak Bobi yang kami hormati. Mungkin bagi Pak Bobi, Huria Kristen Indonesia itu agak jarang terdengar. Sesungguhnya Huria Kristen Indonesia sudah hampir berusia 100 tahun. Karena tertanggal 1 Mei 1927 Huria Kristen Indonesia berdiri. Namun mungkin kita bertanya, kok bisa Huria Kristen Indonesia ada 1927 sementara Indonesia belum ada yang memproklamirkannya, karena kita proklamir atau merdeka tahun 1945. Tetapi ketika Indonesia belum dimerdekakan, HKI sudah mengangkat bendera merah putih 1927, di mana kop surat HKI atau Huria Kristen Indonesia yang pada waktu itu adalah bernama Huria Kristen Batak sudah menggunakan kop surat merah putih. Itu kita bisa dapatkan di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Jadi karena itu sepintas kami memperkenalkan ini supaya kita semua tidak merasa heran kok tiba-tiba ada HKI. Ternyata sebelum Indonesia merdeka sudah ada HKI. Tetapi nama Huria Kristen Batak setelah merdeka tahun 1945, maka HKI menyesuaikan namanya dari Huria Kristen Batak menjadi Huria Kristen Indonesia. Itulah pertanda bahwa HKI adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan berjuang untuk Indonesia. Bapak Bobi, ini mungkin kali keberapa kita ketemu, walaupun tidak langsung. Ketika pertama Bapak menikah di Kota Medan, saya pada saat itu sebagai sekretaris umum PGI wilayah Sumatera Utara. Tetapi karena Bapak sibuk dengan tamu yang begitu banyak, ribuan bahkan hampir ratusan ribu, yang pasti tidak diingat siapa saja yang ikut serta di sana. Namun saya saksikan saya ada bersama-sama dengan Bapak, dan puji Tuhan keluarga Bapak diberkahi Tuhan, dan Bapak sudah mendapatkan istri yang cantik dan anak-anak yang hebat. Bapak Bobi yang kami hormati, kami mau sampaikan juga sebagai warga Bapak, sebelum menjadi berpindah saya ke Pematang Siantar, saya ada bersama di sini dengan teman-teman saya seperjuangan juga. Ada Pak Parlaungan Simangunsong, sekarang beliau adalah mulai dari anggota DPRD kota, beliau adalah sahabat saya di PGI wilayah Sumatera Utara.
Beliau ada bersama dengan kita di sini. Selamat datang Pak. Ya, Pak Sabang Manado. Terima kasih Pak hadir bersama dengan kita. Terima kasih. Begitu juga dengan Pak Marnis Huta Barat. Ya, beliau ini adalah sekarang penerus kami. Kalau kami periode lalu, beliau sekarang adalah periode sekarang ini sebagai bendahara. Tepuk tangan dulu dengan Pak Marnis Huta Barat. Ada mungkin beberapa orang lagi yang kami tidak dapat sebut dengan tim Pak Wali. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang kami hormati juga Pak Ketua yang masih muda ini Pak. Ini saya bangga dengan Medan ini, banyak orang-orang muda karena melihat sosok wali kotanya masih muda, sehingga orang-orang muda berani tampil saat ini. Ya. Kemudian di sini juga di sebelah kanan Bapak ada Pak Preses kita, ya, Preses Pendeta Bahara Sihombing. Beliaulah penguasa di sini Pak. Saya nggak berani datang ke sini kalau nggak atas izin beliau, ya. Jadi kalau di pemerintahan dia gubernur. Yang selanjutnya di sampingnya Pak Preses ada yang kami hormati Ibu Margaret. Terima kasih Bu untuk kehadirannya. Para pendeta ada banyak di sini Pak, menjadi anggota Bapak. Jadi hebat Bapak sekarang. Bapak mempunyai banyak pendeta di sini yang akan terus mendoakan Bapak. Di HKI saja sudah sebegini, apalagi dengan gereja-gereja lain. PGI tetap mendukung pemerintah, ya Pak Huta Barat ya. Saya sebagai mantan pengurus PGI, saya nggak pernah boleh tinggalkan PGI walaupun saat ini Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan di agama kita Islam, semula saya pengurus di PGI adalah sama dengan MUI. Lalu setelah selesai saya dari PGI, lalu saya dimasukkan lagi ke pengurus pusat gereja, yang kalau di MUI ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan ada yang organisasi masyarakat lainnya. Jadi saya jadi pimpinan di sana sekarang, seperti itu. Nah, karena itu Bapak Bobi, ini gereja kita sebenarnya kami sudah persembahkan kepada pemerintah sebagai cagar budaya. Dan itu sudah ditetapkan sejak tahun 1978. Ya. Jadi karena itu kami tidak berani merubah ini, karena sudah menjadi cagar budaya. Kami tidak boleh sebagai tanggung jawab kami untuk merubah seperti apa. Tapi Bapak lihat sendiri, kami coba rawat sendiri. Selama ini saya tanya kepada pendeta di sini, kita sebagai gereja cagar budaya, wali kota udah pernah datang ke sini? Belum katanya Pak. Terima kasih sudah datang hari ini. Ya, kami bangga. Kehadiran Bapak di sini sangat sungguh menjawab kerinduan kami. Kan? Ya, apanya ada di sini? Prasastinya. Ya, boleh sebagai barbutnya, barang bukti. Ya. Lalu saya tanya Pak Bobi, yang saya pahami, kalau sudah dipersembahkan kepada pemerintah, berarti pemerintah juga memberikan perhatian, ya, bukan perhatian dari jauh, juga hatinya. Ya. Karena itu kami percaya Pak Bobi, kalau untuk merawat ini supaya bisa, yang sudah hampir 95 tahun, ini gedung gereja ini sudah 95 tahun, kiranya ini tahan begitu sangat lama, supaya ini juga mendapat perhatian dari Pak Wali untuk perawatannya. Ya. Karena sampai saat ini sejak 1978 HKI belum pernah mendapatkan perawatan itu. Ya, jadi saya titip Pak Wali, kami berdoa Pak Wali akan tetap menjadi bagian dari dan Bapak dari HKI di Kota Medan ini. Dan kami juga berharap ketika Bapak Wali berhasil memimpin Kota Medan,
masih ada yang lebih luas, kita harapkan lagi ke tingkatan yang lebih tinggi. Mungkin ada sejarah yang bisa kita lihat bagaimana Pak Jokowi yang semula adalah diawali dengan seorang wali kota Solo, kemudian tidak berapa lama sudah dipercaya menjadi gubernur DKI. Kami berharap juga dari yang kami doakan dan kami harapkan Bapak Bobi Nasution akan menjadi meningkat mengikuti jejak Pak Jokowi ke depan. Pak Bobi, saya selaku pucuk pimpinan Huriya Kristen Indonesia sangat memiliki telinga yang panjang, telinga yang banyak, mendengar suara-suara, baik itu berita sukacita maupun berita yang sangat membutuhkan perhatian. Terima kasih untuk Pak Bobi yang sudah mempercayakan anggota jemaat kita. Mungkin Bapak kenal Gibson Panjaitan ya, ada di belakang Bapak. Nah, tapi Pak, masih banyak yang lain yang juga tidak kalah dengan Pak Gibson yang bisa, dan kami titip, saya sebagai pendeta Hotman Tasoy menitip teman-teman Pak Gibson ini supaya menjadi bagian dari pemerintah, karena kami sejak awalnya sudah menjadi bagian dari pemerintah sebagaimana saya ceritakan dari awal tadi. Karena itu secara khusus kalau Pak Gibson sudah dipercaya menjadi salah satu pejabat dalam arti jabatan yang disandangnya sekarang, kalau bagi saya itu sudah jabatan yang sangat hebat. Tapi masih banyak yang lain yang kami harapkan juga mendapatkan kesempatan itu, dan ini adalah harapan kami. Demikian juga masih ada beberapa gereja HKI di kota Medan yang membutuhkan perhatian Bapak. Saya kemarin juga menitipkan gereja kita HKI Helvetia. Bapak sudah rasakan bagaimana kami sesaknya di sini karena lahan yang sudah terbatas. Tetapi jika Helvetia itu masih ada lahan, yang kami harapkan Pak Bobi bisa mendukung kami untuk memiliki dan menguasai atau mengolah lahan yang sekitar itu, supaya kami bisa lebih leluasa untuk melayani masyarakat. Karena itu saya titip kembali, jika kami datang lagi menghadap Pak Bobi, supaya kami mendapat perhatian dari Pak Bobi menyelesaikan sertifikasi dari HKI Helvetia. Demikian Pak Siregar. Sudah? Iya, Pak Dongoran sudah bertemu dengan Pak Bobi. Beliaulah pengurusnya. Jadi saya mendapatkan bisikan-bisikan itu, tolong dititipkan kepada Pak Bobi, seperti itu. Jadi kami berharap dengan kehadiran Pak Bobi di sini adalah sebagai pernyataan kita adalah sebagai warga kota, dan kita juga menitipkan ini kepada Bapak kami, Bapak Wali Kota, dan karenanya kami berharap Pak Wali Kota sukses sekarang dan seterusnya. Terima kasih. Horas. Bapak Ibu hadir undangan yang kami muliakan dan seluruh jemaat terkasih, demikian kita dengarkan sambutan Sekretaris Jenderal Huriya Kristen Indonesia yang terhormat Bapak Pendeta Hotman Huttasoi MTH. Acara hari ini sangat membahagiakan, terlebih karena dihadiri Wali Kota Medan yang amat kita banggakan. Boleh tepuk tangan buat beliau kembali. Bapak Ibu, selanjutnya sambutan kita dengarkan Wali Kota Medan. Kami harapkan yang terhormat Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution SE dengan berkenan ke panggung kehormatan. Tepuk tangan meriah kita berikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Horas. Yang sama kita
hormati Sekjen Gereja Kristen Indonesia, Bapak Pendeta Hotman Hutasoid MTH, yang beliau tadi menyampaikan, mungkin HKI ini beliau tadi menyampaikan jarang terdengar gitu Pak Pendeta tadi menyampaikan. Tapi sekarang Pak Pendeta, hari ini yang penting itu bukan terdengarnya Pak Pendeta, tapi terasanya itu yang saya lihat HKI. Walaupun tadi Pak Pendeta bilang jarang terdengar, tapi sangat terasa itu, khususnya di Kota Medan Pak Pendeta. Apalagi tadi Pak Pendeta terakhir sebelum menutup sambutan dari Pak Pendeta menyampaikan Pak Gibson dan teman-temannya Pak Gibson. Seperti Pak Gibson inilah Pak Pendeta, mungkin jarang terdengar namanya, tapi terasa kalau banjirnya ngatasin beliau sebenarnya Pak Pendeta. Jadi kalau hari ini banyak masyarakat Medan yang bilang ada sebagian wilayah yang sudah tidak kena banjir, sudah tidak kena genangan air, walaupun tak disebutkan nama Pak Gibson, tapi Pak Gibson yang membuat terasa itu hilang airnya. Itulah memang HKI memang kayak gitu Pak Pendeta, ya. Tak terdengar tapi terasa. Yang sama kita hormati Reses HKI daerah 5 Sumatera Timur 2, Bapak Pendeta Bahara Sihombing MSI. Yang sama kita hormati pimpinan Gereja Kristen Indonesia Resort Khusus Medan Kota, Bapak Pendeta Dudina Pitupulu MTH. Yang sama kita hormati azan ya, Pak. Kita berhenti sebentar Pak Pendeta. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih nih Pak Pendeta yang nyuruh saya berhenti tadi, luar biasa sekali. Ini saya yang Muslim tapi Pak Pendeta yang nyuruh saya berhenti pas ada azan. Yang sama kita hormati anggota DPRD Kota Medan, Ibu Margaret MS, yang juga istri dari Pak Gibson. Ini Pak Gibson, saya balik lagi bahas Pak Gibson, tapi belum selesai nih Pak Pendeta. Pak Gibson ini langsung kita datangkan dari Humbang kemarin Pak. Kita datangkan dari Humbang, memang waktu itu yang nitip Kak Margaret. Itu saya baru masuk ke Pemko Medan, baru jadi wali kota. Kak Margaret langsung nitip. Saya kira siapa yang dititip Kak Margaret, rupanya suaminya langsung. Biasanya kan kalau anggota Polri Bang ya, anggota Polri kalau suaminya dinas di mana, kalau istrinya PNS bisa ngikut. Nah, ini kebalik pula Pak. Istrinya dinas di mana, suaminya yang mau ikut. Tapi luar biasa kinerja Pak Gibson ini. Yang Pak Gibson ini kerjanya bagus Pak, saya nilainya bagus. Ya butuh proses namanya untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Medan. Cuman ada yang ketakutan kalau kerja Pak Gibson ini bagus sekali Pak. Sebelah kiri Bapak itu yang ketakutan Pak Kadisnya. Katanya kalau bagus kan takut digantikan nanti jadi Kadis. Kayak pulang nanti Pak Gibson ya. Itu persaingan internal terserah mereka Pak. Yang penting kerjanya bagus. Yang sama kita hormati seluruh pendeta dan sintua HKI Resort Khusus Kota Medan, yang mohon maaf tak saya sebutkan satu persatu. Yang pasti saya ingat Ibu Pendeta yang ngajak saya ke sana juga, Kak Margaret kalau nggak salah Kak ya. Cuman nggak tahu pada saat kemarin kami Pemko Medan, saya sama OPD ada apa namanya? Ada, iya bukan apa? Patungan untuk membangun gereja
HKI Belawan. Saya nggak tahu Kak Margaret udah patungan belum, udah ikut nyumbang belum. Soalnya kami orang di Pemko Medan sudah, saya sama kepala dinas sudah, tapi nggak tahu Kak Margaret yang ngajak kan udah nyumbang juga belum Bu? Sudah. Oh itu dia. Kalau sudah ya bagus Kak. Yang sama kita hormati mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Sumatera Utara atau PGI, Bapak Marnix Sahat Huta Barat yang hadir bersama kita siang hari ini, tokoh masyarakat yang hadir, ada Bapak Parwongan Selengungsong hadir bersama kita juga pada siang hari ini, serta Ketua Panitia yang sangat luar biasa, Ketua Panitia Pembangunan Gereja KI, Pak AKP Martua Mani MH. Mudah-mudahan kita doakan beliau karirnya cemerlang. Sekarang tugas di Polres, bisa nanti mudah-mudahan jadi Kapolresnya, bisa jadi Kapoldanya, mudah-mudahan bisa jadi kayak Pak Sigit bisa jadi Kapolri nanti, amin mudah-mudahan. Yang pasti kalau Pak Martua Mani ini nanti semakin dikasih tanggung jawab yang besar di kepolisian, saya rasa nanti gereja kita ini, kita sayangin ini juga semakin bagus nanti Pak, kan gitu Pak. Serta para pimpinan perangkat di lingkungan pemerintah Kota Medan yang hadir, mohon izin saya, walaupun sudah kenal Pak, izinkan saya perkenalkan, karena kalau misalnya saya hadir di rumah-rumah ibadah, saya perkenalkan, karena bukannya sekedar perkenalan saja Pak Pendeta, nanti selain diperkenalkan, pulang juga jangan tangan kosong, saya harap seperti itu. Hadir sama dengan kita Kepala Dinas SDA BMPK, Bapak Topano Baja Putra Ginting. Ini tadi yang takut Pak Gibson kalau kerjanya terlalu bagus Pak. Serta Kepala Dinas DKP 3, ini apa nih kok ada ini Pak? Pertanian, Ketahanan Pangan, Kota Medan, Bapak Gelora Putra Ginting. Ini baru Pak, baru seminggu Pak ya, kurang lebih seminggu menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, itu Pak ya, betul ya? Nah ini, serta hadir sama kita juga Pak Camat Maimun yang hadir, serta seluruh kerabatnya Pak Camat nih, Pak Forkopincam, ada Pak Dan Ramil dan Pak Polsek yang ada yang hadir, serta seluruh jamaat Gereja KI Resort Khusus Medan Kota yang saya sayangi dan saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya berterima kasih sudah diundang baik secara pribadi ataukah diundang secara sebagai kami dari pemerintah Kota Medan sebagai wali kota. Tentunya tadi Bapak Pendeta sudah banyak menyampaikan pesan-pesan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh seluruh jamaat, tentunya bukan hanya Bapak Pendeta, seluruh jamaat HKI Medan Kota ini. Tentunya hal ini akan kami dengarkan Pak, karena tentunya kami pemerintah Kota Medan pastinya yang hari ini sedang kami lakukan. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di seluruh ASN hari ini, baik masyarakat, tokoh masyarakat, komunitas, kelompok apapun itu, kalau ada yang menyampaikan keluhan, ada yang menyampaikan bagaimana dalam kita bekerja masih ada kekurangan, jangan pernah merasa kita paling capek kerja. Itu yang mungkin saya selalu sampaikan. Walaupun kita setiap hari bangun pagi, pulangnya sore, nanti malam kalau ada kerjaan yang harus kita selesaikan, harus pulang malam ataupun bangun tengah malam karena ada beberapa peristiwa seperti Pak Gibson, kalau misalnya hujan, ini biasanya
Dulu awal-awal Pak Gibson di sini saya larang tidur ya Pak kalau hujan, harus dilihatin. Kenapa? Karena masyarakat nggak mau tahu Pak. Nah, hal ini juga saya sampaikan, kalaupun ada masyarakat menyampaikan keluhan, bagaimanapun capeknya kita, bagaimanapun beban kerja yang sudah kita hadapi, jangan pernah minta mereka mengerti. Kami sudah begini, kami sudah begitu, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan itu. Jangan minta mereka mengerti, karena tugas kita diberikan tanggung jawab ini bukan agar masyarakat mengerti tugas kita, tapi kita mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu kami pahami Pak Pendeta kalau dalam beberapa waktu ke belakang tentunya pemerintah Kota Medan secara perhatian khusus ke HKI Medan Kota belum ada perhatian secara khusus, tapi mudah-mudahan ke depannya setelah Pak Pendeta menyampaikan di depan kami langsung jajaran pemerintah Kota Medan, insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kami perhatikan Pak. Terkhusus lagi tentang beberapa persoalan yang ada di pemerintah Kota Medan Pak. Saya ingat Pak Pendeta mungkin beberapa waktu lalu pada saat saya kampanye di 2020, saya kampanye, saya bertemu tokoh-tokoh agama, para pendeta. Saya menyampaikan, beliau menyampaikan kepada saya, tolong kita ini di Medan hidup antara umat beragama sangat harmonis, baik di masyarakatnya, dan harapan kami di pemerintahan pada saat nanti apabila Pak Bobi dan Pak Aulia diberikan amanah Pak Pendeta. Oke Pak, Bapak, mudah-mudahan nanti ketika kami memimpin Kota Medan akan kami cerminkan bagaimana pemerintah Kota Medan hari ini bisa memandang umat beragama ini menjadi satu hal yang menjadi potensi, bukan menjadi sebuah hal yang perpecahan. Oleh karena itu kami ingin menjadikan juga di lingkungan pemerintah Kota Medan ini secara kinerja, secara komposisi juga proporsional. Ini saya menyampaikan secara komposisi juga proporsional antara apakah itu kesukuan, tapi dengan tetap melihat kinerja, apakah melihat etnisnya dan melihat agamanya juga. Kami kemarin Pak Pendeta, seluruh pendeta saya menyampaikan, kami baru mengecilkan organisasi di pemerintahan. Tadinya kami punya ada berapa dinas Pak ya kita ya sebelumnya? 40 dinas ya. Ada 4 kelora ini. Ya, sebelumnya 40 dinas Pak ya. Ada 40 dinas, sekarang jadi 34 dinas. Yang sebelumnya dari 40 dinas itu selama ini berjalan di pemerintah Kota Medan, komposisi dari umat beragama, yang beragama non-muslim, yang beragama Kristen, dari komposisi 40 kepala dinas selama ini hanya diisi maksimal 3 orang. Ini setelah kita kecilkan jadi 34 organisasi, jadi ada 34 OPD, 34 kepala dinas. Dengan komposisi ini harusnya kalau logikanya komposisinya kan dikurangin Pak, tapi enggak. Dalam kesempatan ini malah saya tambahin Pak, jadi selama ini hanya 3. Nah, ini masuk Pak Gelora menambah 1 komposisi, jadi hari ini di 34 kepala dinas yang ada di Kota Medan ada 4 perwakilan dari masyarakat beragama Muslim, khususnya Kristen yang ada di jajaran pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, karena hal ini Pak, mohon maaf nih ada Pak Ketua Panitia yang juga anggota Polres, izinkan saya Pak kali ini terang-terangan
di depan Pak Kapol dari Reskrim ya, Pak Kanit Tipikor. Nah, izinkan saya dalam kali ini Pak minta terang-terangan, minta uang kepada kepala dinas saya Pak. Minta uang karena selama ini di depan Pak Kanit saya pengen tanya, karena ini kegiatan kita hari ini adalah pesta pembangunan, tentunya harus ada baik dari pribadi kami atau pemerintah Kota Medan ikut berpesta dalam pembangunan ini. Nah, kalau kita berpesta harusnya berani ikut sumbangsih dalam pesta itu tersebut. Oleh karena itu saya pengen nanya nih dari kepala dinas dulu. Ini mohon izin ya Pak Kanit Tipikor ya, saya minta uang nih, saya jujur depan Pak Kanit nih. Untuk masa pembangunan gereja HKI Medan Kota, ini saya bawa 2 kepala dinas, harusnya nyumbangnya banyak Pak. Target saya Pak, target saya untuk pembangunan ini di luar pemerintah Kota Medan, secara pribadi nih Pak ya, saya Pak Kepala Dinas, kalau Pak Gibson udah agak mengkurut pula mukanya nih. Kalau ikhlas sumbang Pak, kalau nggak usah. Biar tahu aja kami Pak. Target kami pokoknya di sini, yang hadir di sini dari jajaran pemerintah Kota Medan minimal bisa terkumpul 100 juta Pak, minimal. Nah, untuk mencapai 100 juta minimal itu saya tanya dulu Pak Gelora. Nah, coba tanya Pak, ini saya minta langsung di depan Pak Kapol Pak Kanit nih. Pak Gelora, kira-kira untuk pesta pembangunan ini HKI Medan Kota dari target 100 juta mau nyumbang berapa? Siap, izin Pak Wali untuk janji saya pertama 10 juta Pak Wali. 10 juta. 10 juta ya dari Pak Gelora. Yang berikutnya Pak Kadis SDA BMBK. Ini kalau kalah sama Pak Gibson sumbangannya langsung tukar ini Pak. Siap. Siap, dari kami Pak, pribadi 30 juta Pak. Izin. 30 juta. Pak Gibson mau juga? Hah? Pakai mic berapa? Pokoknya kalau di atas Pak Kadisnya bisa langsung tukar. Saya di bawah Pak Kadis Pak. Sama dengan Kadis Ketapang Pak. Oh, 10 juta. 20, 10, 30. Udah terkumpul 50. Ini mau minta anggota dewan pun saya nggak berani Pak. Ini saya minta beliau di depan di sini, besok ini belum ketok anggaran dipersulit beliau nanti nih, bahaya. Nggak jadi ngebangun lagi. Kalau untuk ibu anggota dewan terserah lah Bu, saya nggak pengen nanya di depan sini. Salah pula nanti saya. Target dari 100 terkumpul 50 ya. 10 Pak Gibson, 10 Pak Gelora, 30 Pak Topan. Ini karena nyumbangnya sedikit-sedikit Pak, karena targetnya sudah saya sampaikan 100, jadi sisanya dari saya lah, nggak apa-apa. Sisanya dari saya, karena tadi saya sampaikan minimal 100, saya tambahin dari 120, jadi 70 dari saya Pak. Ini dari pribadi kami masing-masing, mudah-mudahan kalau pribadi kami masing-masing, baik Pak Kadisnya, Pak Wali Kotanya sudah keluar secara pribadi, nanti harusnya ini sampaikan ke Pemko Medan, biar Pemko Medan juga ikut perhatian Pak ke sini. Mungkin mudah-mudahan secara pemerintahan nanti bisa ikut turun tangan. Terakhir yang ingin saya sampaikan beberapa pesan tentunya dalam kegiatan kita hari ini, tentu harus ada pesan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah yang disampaikan Pak Pendeta tadi di awal, HKI
harus bisa terasa, bukan hanya tidak perlu terdengar. Oleh karena itu saya ingin meminta kepada Bapak Pendeta dan seluruh jamaat, ada persoalan yang harus bisa kita selesaikan, yaitu persoalan yang pertama adalah persoalan tentang narkoba. Ini yang selalu saya sampaikan, selalu ingin saya coba berikan sama-sama pemahaman kepada kita bagaimana narkoba ini sangat luar biasa peliknya di kota Medan khususnya. Kenapa? Karena tahun 2022 lalu kita Sumatera Utara ini peringkat nomor 1, Pak Pendeta, peringkat nomor 1 se-Indonesia, peringkat nomor 1 se-Indonesia dalam penyalahgunaan narkoba. Betul ya Pak Kadit ya? Namun di dalam Sumatera Utara itu nomor 1-nya lagi kalau dilihat secara kabupaten kotanya, kota Medan nomor 1-nya. Ini menjadi suatu persoalan yang sangat luar biasa. Yang hari ini yang menggunakan narkoba bukan hanya, kalau dulu kita lihat pendeta yang menggunakan narkoba itu hanya masyarakat mungkin, mohon maaf, yang menengah ke atas, yang mampu membeli dan segala macam. Namun sekarang mohon maaf yang sudah banyak menggunakan narkoba ini masyarakat menengah ke bawah. Makanya Pak Kadit pun pening Pak ya, anggota Polres Pening, banyak sekali kejadian-kejadian kriminalitas di kota Medan meningkat karena sumbernya salah satunya adalah karena narkoba. Kami mengapresiasi, berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Setahu saya kemarin hari Senin yang lalu ya Pak Kadit ya, Pak Kapolda dan Pak Pangdam dipanggil ke istana untuk membahas tentang, khusus membahas tentang peredaran narkoba yang ada di Sumatera Utara. Oleh karena itu, sebagai Wali Kota Medan, saya meminta kepada kita semua, terkhusus Bapak Pendeta, bagaimana kita sama-sama Bapak Pendeta bisa menyampaikan, menginformasikan kepada masyarakat, baik kepada para orang tua, terkhususnya anak-anak muda, ini bagaimana memutus mata rantai penggunaan narkoba. Dan saya minta HKI Medan Baru, dalam hal ini saya memohon sama-sama Bapak Pendeta kita ajak anak-anak muda kita, anak muda penerus generasi kita ke depan yang akan menjalankan, yang akan mensukseskan Indonesia Emas 2045. Kita selamatkan anak-anak muda kita ini melalui gereja, ajak anak muda kita ini kembali ke rumah Tuhan, berkegiatan di rumah Tuhan, apakah itu kegiatan ibadah, kegiatan apapun itu, mari kita ajak para anak muda kita ini melakukan kegiatan di rumah Tuhan ini. Apakah itu beribadah, apakah itu melakukan diskusi, karena kalau berdiskusinya di rumah Tuhan, nggak mungkin diskusinya buruk Pak Pendeta. Kalau diskusinya di gereja, nggak mungkin diskusinya membicarakan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Ataukah berbicara tentang pembangunan ke depan, apakah berbicara tentang ekonomi, berbisnis dan segala macam. Kalau bisa kita tarik, saya sangat setuju dalam pembangunan rumah ibadah itu, pembangunan gereja khususnya hari ini, bukan hanya ruangan-ruangan, gedung-gedung, tempat-tempat khusus untuk ibadahnya, tapi harus ada tempat-tempat, gedung-gedung, ruangan-ruangan yang bisa digunakan di luar tempat ibadah. Kenapa? Karena kalau di situ dijadikan tempat diskusi, dijadikan tempat memberikan ilmu pengetahuan, pasti diskusi dan ilmu pengetahuan tidak jauh-jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin sama-sama kita, Pak Pendeta, ajak kembali anak-anak muda kita untuk bisa ramaikan gereja kita ini. Apakah dari kegiatannya ibadah yang ada di dalam gereja ataupun di luar ibadah, kegiatan-kegiatan diskusi dan lainnya, kami harapkan ini akan masif dilakukan di Kota Medan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Tuhan ini bisa semakin kita kurangi di Kota Medan. Yang berikutnya, Pak Pendeta dan seluruh jamaat Gereja HKI Medan Kota yang saya sayangi, pesan yang berikutnya ingin saya sampaikan tentunya
beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023, sudah akan masuk tahun 2024, bagaimana kita ketahui 2024 itu adalah tahun politik yang sudah kita rasakan, sudah bisa kita rasakan hari ini di akhir-akhir tahun 2023. Tentunya kami pemerintah Kota Medan pertama sekali ingin menyampaikan, mari kita berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2024, pemilihan presiden 2024, dan pemilihan kepala daerah nanti di 2024. Karena Kota Medan pernah, saya menyampaikan ini, Kota Medan hari ini pernah menjadi rekor dengan partisipasi terendah se-Indonesia. Nah, ini dari tadi saya sampaikan peringkat satunya yang buruk-buruk terus ini. Tapi ini bagi pembelajaran bagi kita, bagi PR. Medan pernah menjadi peringkat nomor 1 partisipasi terendah se-Indonesia dalam pemilihan kepala daerah. Hanya 24%. 24%, kalaupun kalau kita hitung 24%, kalau calonnya hanya 2 misalnya Pak, menang pun di atas 50%, berarti kurang lebih hanya 10 sampai 15% dari seluruh masyarakat Kota Medan yang memilih kepala daerah tersebut. Nah, ini rasanya walaupun menang jadi wali kota, sepertinya mengenal atau yang memilih hanya 10% dan 15% dari seluruh warga Medan. Rasanya legitimasinya seperti apa, Pak? Walaupun sah. Oleh karena itu, pertama sekali saya ingin mengajak partisipasi kita, baik pileg, pilpres, dan pilkada nantinya, baik pilkada tingkat 2 dan pilkada tingkat 1, gubernur dan wali kota dan bupati nantinya. Yang kedua tentunya pileg, pilpres, pilkada harus kita jadikan ajang menentukan, betul-betul ajang menentukan masa depan daerah kita, masa depan negara kita. Tentunya saya selalu sampaikan, kita sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan kepala daerah yang lalu, bagaimana kita ini dipecah belahnya melalui pemilihan pemimpin. Tentu dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan, dan di seluruh tempat saya menyampaikan, terkhususnya di rumah ibadah, diskusi tentang pemimpin, diskusi tentang menentukan arah pembangunan sangat boleh dilakukan di rumah-rumah ibadah, diskusinya. Tapi untuk berkampanyenya tentunya nggak boleh, Kak Margaretnya, dilarang. Dan diskusi itu tentunya harapan kita bukan menjadi melahirkan sebuah hal yang negatif, tapi bisa melahirkan suatu hal yang positif. Diskusi itu harapan kami tentunya tidak melahirkan bagaimana menentukan seorang pemimpin ini melihat dari identitasnya, politik identitas yang selama ini harus selalu dihindarkan, harus selalu dihindari. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ayo kita sama-sama, kami mengajak Pak Pendeta dan seluruh jamaat, kita sama-sama melihat calon pemimpin kita yang benar-benar mau membangun bangsa dan negara, melihat calon pemimpin kita yang mau melihat semuanya, memilih pemimpin kita yang benar-benar bisa meneruskan dan bisa melihat bagaimana keberlanjutan pembangunan baik yang ada di daerah ataupun yang ada di tingkat nasional ini bisa kita teruskan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya titip Kota Medan kepada Bapak Pendeta dan seluruh jamaat untuk menghadapi pileg, pilpres, pilkada di 2024. Jangan sampai masyarakat kita terpecah, dan jangan sampai kerukunan yang ada di Kota Medan hari ini terpecah karena tahun politik di 2024. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya titipkan.
kepada Bapak Pendeta dan seluruh jamaat. Terima kasih sekali lagi atas undangannya, atas sambutannya sangat luar biasa kepada kami, terkhususnya kepada saya secara pribadi. Satu lagi lah Pak Kadis, saya nggak tahu tadi saya ngerasanya apa tadi jalan masuknya agak kurang enak Pak. Saya nggak bilang jelek Pak ya, dan saya nggak bilang rusak. Saya bilang kurang enak. Nah, gimana cara biar agak enaknya Pak Kadis lah yang paham. Apakah di aspal, apakah dilebarkan, apakah diperbaiki. Nah itulah Pak Kadis lah yang paham. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Horas. Izin Bapak Wali Kota untuk berkenan di tempat, kita masih berfoto, izin Bapak. Dan di sini kami daulat yang terhormat Sekjen HKI, juga Pendeta Resort, dan juga OPD Bapak Topan Gelora Ginting, juga Bapak Topan Ginting dan Bapak Gibson Panjaitan. Dan ya, mohon izin kami hitung ya Pak. 3, izin Pak. 2, terima kasih kita yang begitu luar biasa kepada Bapak Wali Kota Medan yang telah berkenan hadir di Gereja HKI Resort Khusus Medan Kota. Doa kita senantiasa lapang sehat selalu. Ya, berhubung karena ada aktivitas lain, kedinasan lain, maka Wali Kota Medan akan meninggalkan lokasi HKI Medan. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, inilah lalu selayang pandang. Dari mana datangnya lintang? Dari mana datangnya lintang? Darilah sawah turun ke kali, darilah sawah turun ke kali. Layang-layang, selayang pandang. Terima kasih seluruh terima kasih kepada Bapak jangan bimbang, terima kasih. Dari mana datangnya cinta? Dari mana